Halo Sobat Pajak, jumpa lagi. Di topik pajak penghasilan, kali ini kita membahas tentang objek pajak penghasilan. Oke, langsung saja ya. Apa yang akan kita bahas? Pertama, pengertian penghasilan. Lalu kedua, objek pajak penghasilan. Selanjutnya, penghasilan yang dikenai PPh yang bersifat final. Dan yang terakhir, yang dikecualikan dari objek pajak atau yang bukan objek pajak. Ya, langsung saja. Pertama, pengertian penghasilan. Mari kita lihat, apa sih penghasilan itu? Nah, konsep penghasilan di Undang-Undang PPh adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak. Ini mengacu kepada aspek akuntansi. Diterima itu berarti cash basis, diperoleh berarti accrual basis. Baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia. Ini berarti prinsip perpajakan Indonesia itu worldwide income, ya, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan. Ya, jadi sifat dari penghasilan bisa untuk konsumsi, bisa juga untuk investasi atau menambah kekayaan. Dengan nama dan dalam bentuk apapun. Ini berarti apa teman-teman? Bahwa pengertian penghasilan di sini adalah dalam arti luas. Ya, tidak terbatas di pasal 4 ayat 1 dan seterusnya. Jadi dalam pengertian yang luas. Oke. Kita lihat sekarang sumber-sumber penghasilan. Nah, teman-teman, sumber penghasilan secara sederhana bisa dibagi menjadi 4. Ya, pertama terkait dengan hubungan kerja dan pekerjaan bebas. Contohnya apa nih penghasilannya? Ya, bisa gaji, bisa honor, bisa komisi. Kalau pekerjaan bebas itu seperti arsitek, notaris, konsultan, itu bisa dapat fee, ya, imbalan jasa dan sebagainya. Lalu yang kedua, usaha dan kegiatan. Bisa laba usaha, ya. Kemudian modal, baik harta bergerak ataupun tidak bergerak. Contohnya apa? Contohnya bunga. Bisa kayak bunga deposito, bisa juga dividen terkait dengan saham, bisa royalti, bisa sewa, ya. Sewa harta bergerak seperti mobil ataupun sewa harta tidak bergerak seperti properti, rumah dan sebagainya. Lain-lain di sini bisa seperti hadiah, bisa juga pembebasan utang dan sebagainya. Oke, ya kita lihat ya. Selanjutnya rekan-rekan, tolong dilihat bagian ini. Objek PPh pada dasarnya bisa dibagi menjadi 3. Ya, penghasilan itu bisa dibagi menjadi 3. Yaitu yang dikenakan tarif umum atau tarif pasal 17. Ini dibahas di pasal 4 ayat 1 Undang-Undang PPh. Lalu yang dikenakan tarif khusus dan bersifat final, ini ada di pasal 4 ayat 2 Undang-Undang PPh. Dan objek yang dikecualikan atau bukan objek pajak, ini dibahas di pasal 4 ayat 3. Nah, teman-teman tolong perhatikan bahwa atas PPh penghasilan yang dikenakan tarif khusus dan bersifat final dan yang bukan objek pajak, ini tidak dapat digabungkan dengan penghasilan yang dikenai tarif umum. Ya, sifatnya seperti itu. Nah, teman-teman, selanjutnya nanti akan kita bahas satu persatu apa saja penghasilan yang dikenakan tarif umum sesuai dengan pasal 4 ayat 1, lalu apa saja penghasilan yang dikenakan PPh final, lalu apa saja yang dikecualikan atau bukan objek pajak. Oke. Nah, sebelumnya kita lihat dulu apa sih prinsip pajak penghasilan kita, ya, menghitungkan PPh itu seperti apa. Nah, semua jenis penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak digabungkan untuk mendapatkan dasar pengenaan pajak. Jadi di sini digabungkan semuanya. Baik penghasilan dari pekerjaan, penghasilan dari usaha, usaha dengan berbagai cabang dan sebagainya digabungkan, ya. Kemudian, jika mengalami kerugian usaha atau kegiatan lain dalam suatu tahun pajak, kerugian tersebut dapat dikompensasi dengan penghasilan lain. Contohnya usaha di Jakarta rugi, sedangkan usaha di Surabaya untung. Itu yang kerugian tadi bisa dikompensasikan ke usaha yang untung. Ya, seperti itu. Jadi bisa dikompensasikan untuk karena digabungkan tadi. Nah, yang tidak bisa dikompensasikan adalah kerugian yang berasal dari luar negeri. Itu tidak bisa dikompensasikan. Oke. Jika penghasilan dikenai pajak dengan tarif final atau dikecualikan dari objek pajak, penghasilan tersebut tidak boleh digabungkan dengan penghasilan yang dikenai tarif umum. Ya, seperti yang tadi saya jelaskan. Kalau sudah dikenakan PPh final atau
dikecualikan dari objek pajak itu harus dipisahkan. Tidak boleh digabungkan dalam menghitung PPh tahunan dengan tarif umum. Oke? Ya, rekan-rekan, sekarang kita masuk ke objek pajak penghasilan. Ini mengacu pada pasal 4 ayat 1 Undang-Undang PPh. Jadi Anda sekalian bisa buka di Undang-Undang PPh pasal 4 ayat 1, yaitu PPh yang penghasilan yang dikenakan tarif umum atau tarif pasal 17. Oke, kita lihat. Yes, yang pertama penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak, termasuk contohnya gaji, upah, tunjangan, honorarium, dan sebagainya. Kemudian hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan. Jadi hadiah undian untuk objek PPh juga, ya. Kemudian laba usaha. Selanjutnya kita lihat keuntungan karena penjualan atau karena pengalian harta, termasuk pertama, pengalian kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal. Kemudian kepada pemegang saham, sekutu atau anggota yang diperoleh perseroan dan badan lainnya. Kemudian ketiga, karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambil alihan usaha atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apapun. Yang keempat, berupa hibah, bantuan, atau sumbangan dengan pengecualian tertentu yang diatur dengan peraturan Menteri Keuangan. Yang terakhir, karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan atau permodalan dalam perusahaan pertambangan. Nah, ini masuk dalam kriteria keuntungan yang dikenakan pajak penghasilan. Oke. Nah, selanjutnya teman-teman kita lihat lagi. Objek PPh. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak. Ya, jadi kalau restitusi, entah itu restitusi pajak pusat ataupun pajak daerah, itu bisa dianggap sebagai penghasilan. Kemudian bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang. Kemudian dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi. Oke, kita lanjutkan. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak, kemudian sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, baik sewa harta bergerak maupun tidak bergerak, contohnya sewa kendaraan, sewa mesin, sewa fotokopi, sewa properti, penerimaan atau perolehan pembayaran berkala. Oke, masih ada lagi, keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Keuntungan selisih kurs mata uang asing, ya. Kemudian selisih lebih karena penilaian kembali aktiva tetap. Oke, masih ada lagi premi asuransi, iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas. Kemudian ada juga objek PPh berupa tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak. Ya, ada lagi penghasilan dari usaha yang berbasis syariah, kemudian imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang KUP. Ini imbalan bunga yang diterima oleh wajib pajak karena restitusi atau karena menang di pengadilan atau di keberatan. Kemudian yang terakhir ada juga surplus Bank Indonesia. Ini adalah objek pajak penghasilan. Oke, ya. Rekan-rekan, itu dulu untuk objek pajak penghasilan yang dikenakan tarif umum. Slide ini dipersiapkan oleh rekan-rekan kita. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di slide berikutnya yang akan sambung ke objek pajak penghasilan yang dikenakan tarif final atau tarif khusus. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi.